Kembali lagi bersama saya rekan di JNN Talk. Kali ini saya akan coba bercerita terkait kondisi di negeri ini yang sedang tidak baik-baik saja, dengan saya mengundang salah satu saudara saya yang bergerak di aksi sosial, tepatnya di Jakarta. Untuk itu saya undang saudara saya, Yuda. Welcome. Oke. Wih, Oke, bro. duduk nih. Ya, duduklah. Silakan. Ya. Oke. Gimana itu saudaraku? Oke. Maaf ya karena saya harus pakai bahasa, kalau rada-rada keceplosan bahasa daerah saya, mohon dimaklumi. Gitu, Oh, iya. bro. Oke, enggak apa-apa. Oke. Itu sempat tuh kemarin saya lihat Mm-mm. lu di Instagram yang ada posternya sampai live streaming tuh, gua nonton beberapa menit terkait ada aksi sosial terkait bencana gunung meletus yang ada di NTT. Gimana tuh, bro? Oke, dinonton beberapa menit tapi nggak kelar dong. Nggak, karena sorry gua harus kesibukan lain, jadi itu terlintas, makanya gua lagi cari ide sebenarnya. Oke, itulah. Kayak gitu. Itulah kenapa saya mengangkat dan tertarik untuk memulai aksi itu karena banyak isu-isu khususnya kebencanaan yang terjadi di mana-mana, tapi yang khusus yang gunung ini yang ada di NTT ini nggak begitu diangkat, nggak begitu viral. Itu kenapa? Nggak tahu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang kenapa? Itu pertanyaan yang sampai sekarang juga gua masih bingung dan nggak bisa gua jawab kayak itu. Kenapa gunung ini yang sampai sekarang masih erupsi gitu, teman-teman? Iya. Itu erupsinya di tanggal 3 November sampai sekarang. Kenapa nggak viral, nggak begitu diangkat secara masif kayak gitu? Padahal mereka itu masyarakat yang ada di NTT itu sangat membutuhkan bantuan kayak gitu. Betul. Walaupun nggak dalam segi harus ada bencana di sana ya, dalam khususnya bahwa saya daerah itu memang membutuhkan hal-hal tertentu lah. Salah satunya mungkin yang dilakukan oleh saudara kita ini terkait aksi nyata. Beberapa kali kan yang tergabung dalam tim aksi sosial, apa namanya itu ya, Bro? Benar. Gue bahas dulu ya mengenai poster yang lo lihat live itu di IG, live report dan poster-poster yang sering gue bagiin di IG ataupun di WhatsApp gue sendiri. Itu tentang meletus atau erupsinya gunung yang ada di namanya Gunung Lewotobi laki-laki yang ada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebentar. Kok laki-laki? Maksudnya itu memang dinamai atau gimana itu? Benar. Jadi di Flores Timur itu ada beberapa gunung. Jadi mungkin uniknya masyarakat sana atau leluhur dari masyarakat yang ada di Flores Timur itu memberikan nama yang unik begitu. Ada beberapa nama kayak dikasih Lewotobi laki-laki, Lewotobi perempuan, mungkin anak Lewotobi kayak gitu. Oh, jadinya ini ceritanya gunungnya ini berpasangan. Kiranya seperti itulah maksudnya. Namanya emang kayak gitu. Mungkin kayak gitulah mereka keunikan dan keseruan mereka mungkin menarik. Makanya gitu. Itu ini sempat tuh kemarin saya agak lihat bahwa saya di live streaming itu kok tunggu. Ini kan lu tergabung di aksi turun apa ini? Nah, benar. Jadi gue di Jakarta, yaitu gue jelasin lagi. Kemarin gitu, habis itu kami turun kolaborasi. Nama komunitasnya Turun Tangan. Nah, Turun Tangan merupakan komunitas sosial. Sebenarnya Turun Tangan itu bergerak pada 5 pilar. Ada edukasi, ada kesehatan, ada edukasi politik, sosial masyarakat, dan satu lagi apa ya? Pokoknya 5. Nah, salah satunya itu sosial masyarakat. Nah, sosial masyarakat di sana ada divisi tentang tangga bencana. Itu ada divisi tangga bencana. Nah, mengenai bencana itu, makanya pada saat bencana meletusnya dan atau erupsinya Gunung Lewotobi laki-laki yang ada di Flores itu kan langsung gua notice tuh. Iya. Notice langsung gue cari teman-teman yang ada di NTT itu
Kayak gitu kan, turun tangan ini banyak chapternya gitu loh. Ada kurang lebih 198 atau 200 sekian chapter se-Indonesia. Wow, gitu. wow. Ada di Jakarta itu ada turun tangan pusat, terus turun tangan Jakarta, Aceh sampai Papua sana, begitu. 200-an. Sulawesi ada nggak? Ada. Kendari, Makassar, Palu. Daerah saya juga ada rupanya. Ada. Pernah Kendari ya? Iya, Sulawesi beberapa tahun sama. Sulawesi juga pernah. Ini menjadi asik lagi nih. Jadi gini, ini terkait berarti lu kemarin tergabung di turun tangan, berarti area Jakarta. Iya. Kalau pusatnya ada? Ada. Oh, ada. Kan kemarin tuh maksudnya bagaimana sampai turun tangan Jakarta bisa ikut terlibat dalam ikut membantu, maksudnya melakukan aksi sosial di daerah Flores. Kan ini jauh jauh sekali. Gimana itu? Ya kan kita punya chapter juga turun tangan Kupang. Kupang ada? Kupang ada. Jadi memang dari Sumatera sana, Sumatera bagian utara, Aceh sampai ke Papua. Pokoknya iya. 200-an cabang. Wow, banyak. Itu sampai pas itu gue cerita kembali Gunung Leutobi meletus, erupsi kayak gitu. Terus saya langsung cari kontaknya, turun tangan Kupang gitu. Kita mengadakan kolaborasi kontak gimana. Tunggu. Sebelum tunggu. Ini maksudnya mencari kontak ini kan pasti lu ada jejak maksudnya ada kawan-kawan atau emang lu pernah di sana? Ada. Maksudnya pernah tinggal di sana? Iya, kalau saya sendiri. Iya, kalau saya sendiri beta. Ya, beta orang Kupang kakak gitu. Kita sendiri lahir di sana. Luar biasa. Tapi sebenarnya enggak intens juga ya? Iya. Tapi memang ini turun tangan Jakarta memang ada. Jadi kita kan di grup itu ada turun tangan senasional kayak gitu. Iya. Turun tangan senasional. Jadi pas meletusnya Gunung Leutobi itu langsung tuh kita cari infonya gimana, bro. Kabar-kabarnya, dampaknya, seluas apa sih dampaknya, terus semua informasi kita gali, komunikasikan dengan turun tangan Kupang. Akhirnya kami sepakat untuk kolaborasi kayak gitu, live streaming. Mereka langsung ke lokasi itu, mereka harus kurang lebih 20 sampai 30 jam naik kapal laut. Wow. Naik kapal laut gitu ke Flores, dari Kupang ke Flores kayak gitu, dari provinsi ke daerah kabupaten itu maksudnya. Maksudnya dari sorry guys, maksudnya ini dari kotanya langsung ke daerah bencana itu agak jauh harus kapal laut ataupun pesawat udara. Tapi pesawat udara pada saat itu bandara pada ditutup kan, erupsinya sampai kemana-mana tuh. Jadi mereka dengan usahanya kayak gitu, kerja keras, gimana caranya mereka bisa sampai di lokasi untuk meliput secara langsung atau memberikan informasi secara langsung kepada teman-teman yang ada di turun tangan Jakarta untuk disebarkan kepada teman-teman masyarakat Indonesia kayak gitu. Jadi mungkin sekedar informasi guys ya, ini Yude ini termaksud salah satu koordinator disaster respon turun tangan, tangannya Jakarta khususnya. Jadi koordinator divisi tanggap bencana lah. Tanggap bencana, respon untuk menanggapi secara cepat. Iya benar. Begitu. Jadi ya bagus lah, maksudnya terkait hal itu. Saya juga merasa bahwa saya cukup cepat respon dari teman-teman aksi yang teman-teman pemuda yang ada di Jakarta ya. Apalagi saya lihat Yuda ini berperan penting dalam turun tangan ini ya, dengan merespon secara cepat. Ini menjadi sosok yang perlu diteladani lah untuk teman-teman yang bergabung di organisasi. Menurut saya. Jadi itu kan tergantung teman-teman yang berpikiran ya. Tapi kalau menurut saya itu perlu memang untuk dijadikan salah satu inspiring lah. Jadi tapi ini satu pertanyaan ini, turun tangan Jakarta itu saya baru dengar bahwasanya ada aksi turun tangan. Sebenarnya ini yang bentuk siapa? Apakah memang dari golongan anak muda itu sendiri atau ada pion kekuasaan seperti itu? Kebetulan turun tangan kalau nggak salah September atau Oktober kemarin baru merayakan 11 tahun atas berdirinya. Berarti 11 tahun? 2013 berarti, benar. Serius? Iya. Wow. 11 Sudah 11 tahun. Cabangnya chapternya sampai 200-an chapter dan lu nggak tahu. Enggak, serius. Oke, di Kendari pun ada, teman-teman.
Kendari pun nggak familiar di Jakarta ya, iya. tapi mungkin kurang eksis ya. Entah lu yang apatis atau mereka yang kurang eksis. Enggak, gue organisasinya bukan di situ. Organisasinya gue pengembangan diri, grow up, entertainment. Ya kan lu kan artis, model ya kan ya. Oh ya, nggak apa-apa sih memang. Mungkin energinya nggak terhubung kayak gitu ya. Jadi orang bebas mau di bidang apa. Mungkin untuk turun tangan sendiri mungkin ya, lu nggak ke reach out kayak gitu. Iya, maksudnya seperti mungkin ada the father-nya, Bapak pendiri. Turun tangan sendiri didirikan pada tahun 2013. 2013. Oleh father apa? The founding father. Founding fathernya itu Bapak Anies Baswedan, teman-teman. Iya. Anies Baswedan. Bapak Anies Baswedan mendirikan ini, kan banyak sih komunitasnya banyak yang bergerak di sosial. Gitu. Salah satunya turun tangan didirikan, yaitu gimana caranya untuk berdampak ke masyarakat, gitu. Memulai gerakan dari 0 rupiah, tapi dampaknya tak ternilai. Ada kutipannya tadi. Ada itu. Gue pernah lihat di salah satu media lah. Apa tadi? Ada kutipannya. Ingat dulu. Relawan itu nggak dibayar bukan karena tidak bernilai, tapi karena tidak ternilai. Dalam kan? Gila. Dalam banget kan? Gua saja maksudnya merasa bahwasanya ungkapan seperti itu memang orang-orang yang benar-benar ikhlas. Iya benar. Maksudnya kita, gue sendiri kenapa gue tergabung udah lama. Maksudnya ya bergabung di turun tangan sendiri ataupun bergerak di kegiatan-kegiatan NGO kemasyarakatan, sosial masyarakat atau lingkungan, karena memang gue merasakan kita itu manusia punya tanggung jawab aja gitu loh. Karena kita juga terlibat untuk apalagi lingkungan, kita manusia adalah aktor utama dalam kerusakan lingkungan. Gue merasa iya benar ya, kita ngerokok, kita menggunakan gitu gas juga. Emisi, kita menggunakan kendaraan pribadi, bensin, buang sampah, kayak gitu segala macam lah. Ya kita lah aktor utama dalam terjadinya kerusakan lingkungan manusia kayak gitu. Jadi ya itu membuat saya tersadar kenapa harus mengabdikan diri ke kegiatan-kegiatan sosial kayak gitu. Makanya bergabung di komunitas turun tangan. Oke lah. Setelah pertanyaan selanjutnya tuh, ini kan udah memulai aksinya udah sekitar mau 3 mingguan after letusan Gunung Lewotobi yang ada di NTT kemarin. Jadi sudah sejauh ini aksi turun tangan Jakarta melakukan kegiatan apa saja? Apakah sudah melakukan kegiatan open donasi? Apakah sudah jika sudah dilakukan sudah tersalurkankah sama korban-korban walaupun tidak berdampak secara signifikan ya, yang penting dirasakan? Apakah sudah terjadi hal-hal seperti itu? Gimana tuh bro? Nah, jadi sejak meletusnya atau erupsinya Gunung Lewotobi laki-laki itu, kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, tanggal 3 November 3 atau 4 November pagi gitu loh. Itu setelah itu teman-teman dari turun tangan Kupang langsung merespon yang tadi gue ceritain awal kan. Nah, itu mereka kerjasama dengan turun tangan pusat untuk open donasi. Berarti nggak punya. Ini berarti ini yang dari Kupang langsung terkoneksi. Terkoneksi. Kita kan ada pusat. Kita kan ada grup gitu senasional para leader-leader kayak gitu. Kayak gitu. Jadi terkoneksi. Jadi mereka melakukan open donasi turun tangan pusat kayak gitu di Jakarta sendiri. Habis itu kemarin sudah sempat tersalurkan untuk bantuan pertama turun tangan Kupang itu, sempat juga tuh mereka turun ke jalan minta sumbangan kayak gitu. Langsung minta masyarakat dan antusias, sudah beberapa juta gitu loh. Gue lupa nilainya berapa, intinya udah jutaan. Mereka untuk batch pertama, mereka udah menyalurkan itu, menyalurkan bantuannya. And then ini kita lagi sementara open donasi lagi kayak gitu. Berarti untuk open donasi batch pertama udah tersalurkan. Dan alhamdulillah sudah langsung ketemu dengan para korban. Ya, para korban. Dan
infonya di live report kemarin, turun tangan Kupang, teman-teman dari turun tangan Kupang itu menyalurkannya ke korban yang apa sih, mau pengungsi mandiri gitu. Pengungsi mandiri? Iya. Oh. Pengungsi mandiri. Jadi kayak di lokasi itu ada yang pengungsi yang masuk di apa, lembaga-lembaga bantuan kayak gitu, ada juga yang memilih untuk tidak bergabung di pemukiman yang disediakan oleh pemerintah. Oh. Karena entah alasannya apa, mereka juga kayak itu kadang apa sih namanya, para pengungsi itu pulang balik rumah itu untuk memberi makan ternak. Kayak gitu, karena memang kan pemerintah gak hendak menyediakan itu titik kumpul untuk ternakan, jadi ya ternak itu tetap di rumah, jadi kerugiannya udah banyak banget gitu, bahkan sampai Bali kalau nggak salah itu. Iya. Jadi memang parah, sampai kemarin terakhir update-nya tanggal 26 November kemarin masih terjadi tanda-tanda meletusan, bukan tanda-tanda lagi, tapi masih meletus lagi. Iya. Jadi begitu, letusan susulan, erupsi susulan itu kayak sering banget terjadi. Jadi mereka memang masyarakat terdampak itu memang lagi tertekan banget dan membutuhkan banyak banget bantuan dari masyarakat Indonesia seperti itu. Oh, jadi ini sangat luar biasa guys, teman-teman dari turun tangan Jakarta yang terkoordinasi dengan teman-teman turun tangan Kupang memang sangat berdampak insya Allah, karena seperti yang saya lihat ya di live report dan lain-lain, sampai saat ini story teman-teman masih mengadakan open donasi. Jadi bagi teman-teman yang merasa bahwasanya perlu, nanti kunjungi aja Instagramnya apa? Turun tangan Jakarta atau turun tangan Kupang, bebas di mana aja. Ya seperti itu. Jadi untuk saya guys, ini Bahri ini salah satu putra Sulawesi Tenggara. Ini maksudnya kebanggaan juga untuk saya, kami sesama putra dari daerah yang memang memiliki perjuangan dan inisiatif bahwasanya ingin berdampak untuk masyarakat. Iya, bergerak untuk berdampak. Kalau beliau mungkin di bidang lingkungan, mungkin saya bidang media. Intinya seperti itu. Ya, benar, kita menjadi bergerak di media yang berbeda atau bidang yang berbeda, yang penting intinya berdampak positif kepada masyarakat. Minimal kami terkoneksi satu sama lain, saling membantu, entah itu mau dalam bidang apapun. Intinya ini adalah langkah positif untuk anak-anak muda yang mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang kami harapkan dapat berdampak walaupun itu dalam hal-hal kecil. Kira seperti itu kali ya, Bre? Benar. Iya. Mungkin itu saja saudara-saudara sekalian. Jadi saya harap masih ada lagi konten-konten selanjutnya melalui JNN Talk. Jangan lupa di subscribe ya, karena ini di first untuk kita ngobrol-ngobrol terkait ini pertama kali. Yes. Enggak, saya sangat terharu ini. Jadi konten pertama ya. Iya, karena saya kan di JNN Talk. Iya, sebenarnya kan saya diceritain untuk memilah isu-isu. Cumannya kan sudah dikirimkan ada 12 isu, cumannya tiba-tiba tidak sengaja sebenarnya tidak sengaja melihat live report di Instagram itu. Ini saya merasa paling menarik yang perlu, karena ini menurut saya sangat urgent, perlu dimediakan dan dipublis untuk teman-teman, maupun adanya donasi ataupun tidak, saudara-saudara di luar sana perlu tahu bahwasanya ada anak-anak muda yang sangat inspiring. Kira-kira seperti itu melalui JNN Mental ini. Gitu guys. Jadi jangan lupa subscribe, sebar, like, share, like gitu ya. Komen. Sorry. Jadi gua juga masih tahap pembelajaran juga, makanya jadi enjoy saja kan. Oke. See you gitu aja lah. Sap.